Hai good people, apa kabar? Senang sekali jumpa dengan saya Winona langsung di Yamai Atip. Saat ini good people, saya sementara sedang bersama sahabat-sahabat saya. Iya, rusa, iya. Nah, senang sekali karena ini merupakan aktivitas yang menyenangkan ya good people ya, bisa bertemu dengan rusa-rusa di Yamai Atip. Ya, jadi bagi good people yang mungkin berada di luar kota Merauke, ya, oke. Saat ini saya bersama dengan hewan-hewan peliharaan rusa yang sangat jinak sekali di sebuah taman yang kecil di salah satu sudut kota Merauke, namanya Yamai Atip. Nah, di kebun binatang ini yang memang tidak terlalu banyak binatangnya, tapi hanya ada rusa, kemudian juga beberapa jenis hewan endemik lainnya, yaitu ada kanguru, kemudian berbagai jenis burung juga ada. Taman yang sederhana ini bisa mengedukasi siapa saja yang ingin lebih dekat dengan hewan rusa, kanguru, dan berbagai jenis burung yang ada di Kabupaten Merauke, good people. Tentunya bagi masyarakat Merauke, Taman Yamai Atip sudah tidak asing lagi. Nah, saya juga mau ajak nanti good people berbincang-bincang dengan figur yang juga tidak asing lagi untuk good people ya. Beliau adalah Bapak Freddy Gebse. Beliau juga merupakan salah satu tokoh publik, mantan Bupati Kabupaten Merauke. Nah, good people, tetap bersama program Nokin Show. Jangan kemana-mana. Selamat sore Bapak, Sore, apa kabar? baik. Aduh, gimana? Terima kasih. Saya boleh menemani boleh, minum mari. kopi? Silakan. Oke, ya, good people. Sore hari ini saya bisa bertemu kembali dengan figur Bapak Freddy Gebse, dan tentunya ya bagi good people pasti selama ini bertanya-tanya nih, Pak Freddy ada di mana dan sedang buat apa. Ternyata bisa kami temui sore hari ini langsung di kebun Yamai Atip ya, atau taman yang luar biasa ya di sebuah sudut kota Merauke. Ya, gimana Bapak kabarnya? Ya, terima kasih, puji Tuhan bahwa sampai dengan hari ini di dalam nats itu ditulis ucaplah syukur senantiasa, dan berterima kasih untuk masyarakat Merauke, pemerintah, dan seluruh stakeholder yang ada di Merauke bahwa kita masih hidup, bersahaja, bersama, dan juga bisa menikmati ciptaan Allah dan juga karunia yang diberikan untuk kita sekalian. Luar biasa ya. Good people, ini kita masih dalam aroma kemerdekaan nih Pak Freddy ya. Nah, mungkin ini kesempatan yang luar biasa kita bisa bertemu, berbincang dan berterus terang. Karena pasti masyarakat Merauke juga nih bertanya nih, Bapak sementara nih kegiatannya apa? Ya. Posisinya di mana? Ternyata good people, tadi waktu kami datang luar biasa ya, aktivitas di Taman Yamai Atip ini banyak sekali perubahan nih Bapak. Kayaknya passionnya ada di Taman Yamai Atip. Ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan sore hari ini dalam suasana kemerdekaan dan aktivitas kami sehari-hari kepada masyarakat Merauke, bahwa saya sementara masih mengajar di Musamus, kembali menjadi dosen, dan juga diminta di Setia Yapis, dan sisanya adalah saya coba ikut melayani untuk bagaimana mengembangkan salah satu aset pemerintah daerah,
di Taman Yamai Atip dalam bahasa Marin. Ya, wah saya dikasih Iya. kopi juga nih. Terima Makasih. kasih. Iya, berarti menemani. Dalam bahasa Marin Ya, itu Yamai Yamai Atip. Atip itu adalah tempat hewan berkumpul. Oh, Atau begitu. bahasa ininya lingkungan hidup adalah tempat konservasi. Tempat Nah, konservasi, sehingga ya. kami mencoba untuk menghadirkan, menyuguhkan ciptaan Allah dan alam leluhur di tanah ini, yaitu manifestasi dari bagian ciptaan yang berupa tumbuhan, hewan, tanaman-tanaman endemik, dan 3 dimensi ini kita temukan di dalam Taman Yamai Atip ini, yaitu kita datang bisa melihat keindahan bunga-bunga, kemudian kita melihat satwa-satwa endemik, dan kita bisa menikmati suasana kafe bersama-sama. Jadi kami berterima kasih ke pemerintah daerah bahwa ini bisa kita kembangkan, kita kelola sebagai satu bentuk edukasi, promosi pariwisata dan budaya, di mana dalam semangat kemerdekaan ini kita harus tumbuh, tangguh, dan juga bagaimana mengembangkan jiwa-jiwa kita untuk menghadapi pandemi COVID ini supaya kita bisa menjadi Indonesia yang hebat, Indonesia yang maju, dan Indonesia yang unggul. Iya, artinya Taman Yamai Atip ini bisa menjadi salah satu pilihan juga ya Bapak Betul, ya, ya. untuk keluarga-keluarga mungkin di masa pandemik ini bisa sekedar berjalan-jalan melihat sesuatu yang ada di sini. Ini juga bisa jadi terapi juga nih, Betul, Pak. betul. Ya. Ya. Oke, ini saya sudah bisa minum nih Pak. Silakan. Oh. Iya, luar biasa. Nah, good people, tetap bersama Noken Show, kita ngopi bareng ya. Good people, kalau good people jalan-jalan ke Taman Yamai Atip, apalagi di sore hari, pasti good people akan bertemu dengan sosok Bapak Freddy Gebse, dan kalau beruntung bisa minum kopi bersama. Iya, betul sekali. Iya, oke lah, mungkin menjawab kerinduan masyarakat Merauke juga ya terhadap sosok Bapak ya, yang ternyata banyak menghabiskan waktu juga selain mengajar sebagai dosen juga mempercantik Taman Yamai Atip. Seperti tadi Bapak katakan bahwa ini bisa menjadi tempat untuk warga Merauke ya, bisa belajar tentang pengetahuan alam. Betul. Nah, untuk jenis-jenis hewan yang ada di sini, sepanjang yang Bapak ketahui ini ada hewan apa saja? Ya, terima kasih. Jadi Taman Yamai Atip ini dia hadir dengan cerita sederhana bahwa suatu saat kami bersama dengan hewan-hewan ini duduk pada sore hari, pagi hari, terutama di pagi hari kasih makan, dan pada saat itu saya bertanya kepada hewan-hewan, mumpung Bapak masih ada jabatan, punya kewenangan, apa yang bisa Bapak berikan buat hewan-hewan ini? Kasuari, ada kanguru, ada beberapa jenis urip, yang kakatua. Nah, naluri bahasa binatang itu masuk, dan kami tidak minta apa-apa dari Bapak. Kami cukup dibuatkan tempat. Ketika orang datang melihat kami, itu adalah melihat Bapak. Maka lahirlah Taman Yamai Atip ini. Nah, di sini ada hewan-hewan rusa, kemudian endemik itu ada kanguru, ada walet, kemudian kita punya burung hantu lagi di sini, kemudian ada nuri, ada kakatua, ada elang, dan ada burung boha, ada darau, dan juga ada kasuari, kemudian ada ayam mutiara. Ada ayam Ada ayam mutiara. Jadi semua ini ternyata ada di Kabupaten Merauke, bahkan landak juga ada yang kita tidak pernah tahu ada landak di Merauke, sehingga di sini menghadirkan ada ketenangan, ada kedamaian, ada juga dengar kecewaan burung, angin, suara rusa, dan ada buaya juga di sini. Jadi ya kami mencoba untuk menampilkan mini zoo, ya, taman satwa kecil yang
kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, KSDA, Taman Nasional Wasur, Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Kemudian ini bisa dijadikan tempat untuk edukasi, promosi, dan pariwisata. Sehingga inilah kita coba memanifestasikan ini supaya masyarakat Merauke lihatlah anak-anak betapa ceria, orang tua bisa datang menunjuk mana yang Iya. namanya rusa, Iya. kanguru, kasuari, Iya. sehingga itu menjadi satu edukasi atau pengetahuan baru. Dan ini kami mencoba supaya menjadi salah satu taman kota yang ada dari beberapa daerah-daerah wisata yang ada di Merauke. Iya. Ini yang salah satu mewakili juga untuk memberikan pemahaman kepada kita semua. Mudah-mudahan ya sore hari ini semua masyarakat Merauke bisa merasakan aroma ketenangan, aroma kedamaian, dan di masa-masa pandemi ini juga kami minta masyarakat harus tetap tegar. Dengan semangat kemerdekaan itu, kita harus tetap bisa maju, tampil, dan betul-betul percaya diri bahwa kita bisa bangkit dan tumbuh. Iya. Luar biasa ya, good people ya. Artinya ada filosofi yang kita bisa belajar pada kesempatan kali ini ya. Oke, good people, yang saya ingin ketahui juga ini Bapak, artinya untuk bagaimana memanage taman ini untuk bisa tetap survive ya, bisa tetap terjaga semuanya. Ini ngomong-ngomong untuk operasionalnya bagaimana nih Bapak? Ya, memang pertama-tama kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kami terus meminta pemerintah daerah untuk sama-sama membantu bagaimana mengelola ini. Dan memang tidak mudah bahwa mengelola ini operasionalnya ini kan pasti untuk makan, listrik, Makannya, air, ya makanan hewan ini iya. ya, khususnya hewan-hewan yang kita pelihara ini kan rata-rata masih bisa makan rumput, kangkung, dan itu masih Iya. banyak. Tapi ada hal-hal lain yang pasti kita dengan dinas peternakan juga kita kerjasama untuk kesehatan hewannya. Oh, Jadi iya. dikasih juga Jadi suntikan. mereka juga rutin juga Iya, di iya, dikasih diperiksa, kemudian dikasih vitamin lewat minuman dan di Iya. makanan. Oh, Jadi sehingga mereka ini benar-benar bisa adaptasi, dan menurut para pengetahuan mereka kan ada di alam yang berbeda-beda. iya. Tetapi ini bisa dipersatukan dalam suasana. Makanya makna Isakot BK Isakot K itu bisa mereka alami. Jadi manusia pun bisa seperti itu, berarti hewan juga bisa. Jadi memang untuk operasionalnya kita juga meminta kepada pemerintah daerah, dan ini diresmikan 2018 Iya. menjadi salah satu taman satwa yang menurut hemat kami sudah memberikan kontribusi, sudah memberikan gambaran masyarakat begitu antusias. Untung ini masih masa pandemi, biasanya tuh cukup padat, Padat. dan kami ya di situ kami tulis juga terima kasih kepada Bapak, Ibu, Kakak, adik untuk perhatian terhadap pengelolaan taman satwa ini. Jadi sukarela mereka untuk bisa memberikan sesuai dengan kemampuan. Karena kami tidak bisa mematok misalnya masuk harus karena kita kelola bersama dengan pemerintah daerah. Sehingga kita menjaga untuk tidak menarik pungutan, Iya. tapi kita minta kerelaan. Suatu Iya. saat mungkin kita bisa mengajak stakeholder lainnya, misalnya bank-bank Iya. atau perusahaan-perusahaan untuk bisa ikut mengembangkan taman satwa ini, dan Iya. saya pikir bisa dilihat sendiri bagaimana Iya. suasana dan kenyamanannya. Ini kan yang menarik, ini ada jenis reptil juga ya. Iya, Saya lihat di sana itu ada buaya juga. betul. Iya. Kalau di miniatur rumah semut itu ada kayak bengkarung Iya, atau iya, apa. iya. Tapi kalau hewan realnya ada. Ya, itu dalam bahasa marin itu dibilang marpai ya. Itu dulu kadal terbang dulu. Iya. Ya tahun-tahun 1901 ke bawah, dan sampai itu dia ada di hutan-hutan marin. Karena itu dia hilang, kami tampilkan manifestasinya supaya bahwa jenis hewan-hewan ini pernah ada di sini. Iya. Gitu. Iya. Dan ngomong-ngomong kalau ular di sini Di sini kita ular tidak ada. Jadi kita karena takutnya nanti banyak orang yang nanti bubar. ya, dan hampir sebagian dari marga-marga kita yang marin itu sudah kita tampilkan di sini, Oh, sehingga iya. itu menjadi sebuah suguhan jati Iya. diri orang marin hadir di sini sebagai kandang yang memanifestasikan
harkat martabat orang Marin juga hadir di sini. Iya. Kebetulan berada di Jalan Marin lagi. Oh iya. Ini masih kurang ya, kalau ada Sagu Sep lebih mantap Iya, lagi. betul. Oke, good people, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kopinya saya udah mau habis nih, jadi nanti masih bisa tambah ya, Pak. Karena kopinya sangat enak sekali, good people. Ini jenis apa nih? Espresso. Espresso ya. Kalau bicara kopi, bicara hati, ya paling enak sekali. Semua dituangkan dalam kopi gitu Iya. ya. Ada manisnya, Kopi- ada pahitnya. Kopi pahit, tapi Iya. bagaimana menikmati rasa pahit itu, good people, yang mungkin apa ya? Tidak semua orang bisa menikmati. Betul. Nah, kalau bicara tentang hal seperti ini kan pelajaran hidup ya. Kita sebenarnya sedang belajar bagaimana tentang filosofi atau makna hidup seseorang. Yang menarik ini, Pak, pertanyaan yang sebenarnya sejak lama saya simpan untuk Bapak. Bagaimana, apakah Pak Freddy Ya. dalam interval waktu selama ini merasa tidak apa ya, sebuah sindrom post power syndrome nih. Oke. Ketika kemarin dengan posisi sebagai bupati, sekarang sebagai orang biasa, dulu sebagai pejabat publik, sekarang sebagai dosen. Biasa dosen ya. Yang dulu biasanya penuh dengan Disanjung. protokoler, dihormati. sekarang kapan saja bisa ketemu. Oh, iya. Iya, nah mengalami hal ini tidak, Pak? Post power syndrome ini. Dalam bahasanya begini. Let's kiss and say goodbye. Mhm. Ya, let's kiss and say goodbye. Don't look back. What do you do? What you think? What do you want? Jadi di situ lihatlah keceriaan yang ada tampak pada mimik atau rupa. Itu adalah gambaran bagaimana mengatasi perjalanan hidup itu. Dulu kita bisa disanjung, kita disembah, ada protokoler, semua orang bisa datang dengan kita dan itu menjadi sebuah rasa bangga dan rasa puas. Tetapi ketika semua itu berlalu, bagaikan angin yang tak berasa menyentuh tubuh dan jiwa kita. Kita begitu berlalu, seakan-akan begitu, dengan kata-kata begini. Pada saat kita bertemu, pada saat kita berjalan, ketika kita berhadapan dengan seseorang, berikan senyuman yang terbaik, ya, berikan perhatian yang terbaik kepada orang yang kita lihat di depan bersamanya. Dengan begitu akan membuat sebuah bahagia yang akan datang. Tetapi janganlah nanti kemudian berpaling di belakang kita, mencibir, mencemooh, dan kemudian membuat sesuatu yang luka. Itu artinya bahwa saya merasa bahagia, merasa berterima kasih karena bahwa dengan menjabat di Kabupaten Merauke ini, ya kami coba membuat apa yang bisa masyarakat lihat dan rasakan. Dan kami ketika selesai, kami merasa sesuatu yang kami gunakan, kami kerjakan, kami pertanggungjawabkan itu bisa diakui oleh negara, maka kepuasan itu kami alami. Jadi sampai dengan hari ini setelah kami menyelesaikan estafet kepemimpinan, saya pikir masyarakat yang menilai. Karena tidaklah elok ketika aku berkata semua itu karena aku, semua itu karena saya, semua itu karena itu, tidak mengakukan diri. Tapi kita mengakui bahwa biarlah masyarakat yang mengakui tentang apa yang kami buat, kami kerjakan, dan masyarakat rasakan. Jadi namanya bilang itu apa ya? Kalau terus dengan senyuman, menurut hemat saya itu adalah bagian dari yang kita sudah lakukan terbaik. Jadi saya terima kasih kalau hari ini adalah salah satu kebahagiaan yang muncul yang bisa kita tampakkan dan orang lain merasakan kebahagiaan itu. Jadi setelah kami selesai, kami rasa pertama adalah diakui oleh negara tentang apa yang kita buat tuh. Kalau sudah diakui oleh negara, berarti kan tidak ada gara-gara dan tidak cari gara-gara dan tidak mungkin akan berdarah-darah. Apalagi sampai di penjara.
Itu artinya bahasa ini menunjukkan bahwa manajemen, integritas, kapabilitas, dan kualitas produktivitas itu menjadi ukuran kepada seseorang. Dan itu mampu bisa dibuat oleh anak-anak Papua, anak-anak Marin. Seperti ada tulisan di situ satu dibilang begini, jangan taburi kami anak-anak Marin atau anak-anak Papua dengan gula ya, yang terasa manis dan menjadi pemanis. Kami bukan menjadi penjilat, tetapi taburi kami dengan ikhlas, supaya kita kerja keras, tak ikhlas, tuntas, tanpa memeras. Luar biasa. Ini jadi ada hal yang menggelitik saya nih, Pak. Di antara keberhasilan, Bapak berhasil menjadi bupati. Kemudian juga ada kegagalan yang Bapak alami kan? Nah, belum lagi juga ada pujian, Ya. tapi di balik pujian juga Oh, ada iya. kritikan dan sebagainya. Itu- Nah, menghadapi ini kan tidak semua orang Tidak berjiwa semua besar. orang. Jadi kami harus meyakinkan diri, kami harus belajar melihat bahwa di dalam Alkitab itu dikatakan begini, sebelum balok di mata orang itu kita keluarkan, cungkilah dulu paku atau jarum yang ada di matamu dulu, baru bisa Anda lakukan kepada orang lain. Artinya apa? Bahwa cibiran, cemohan, dan kritikan kepada kami harus kami terima karena kita melaksanakan. Dan saya sudah berkomitmen, saya tidak bisa mengkritisi pemerintah. Kenapa? Karena saya pernah melaksanakannya. Pernah ada di posisi. Pernah ada ya. dalam posisi itu, sehingga saya harus menjaga pemerintah itu dengan baik. Bahkan mungkin mendukung. Saya harus mendukung pemerintah supaya bagaimana sustainable, ya clean and good government ini bisa ditingkatkan jauh lebih baik, karena Merauke ini adalah barometer Indonesia bagian timur. Dan kita harus akui bahwa Merauke tanpa dipromosi, dia sudah ada di dalam lubuk hati setiap orang di seluruh Nusantara. Lagu dari Sabang sampai Merauke, Sumpah Gajah Mada, di buku Tan Malaka, bahkan 182 pidato Bung Karno itu menyebutkan nama Merauke. Itu menandakan bahwa Merauke itu sudah selalu hebat. Tinggal bagaimana orang-orangnya yang dibuat menjadi lebih hebat lagi supaya mengangkat Merauke dengan baik. Dan apakah Bapak juga sangat optimis bahwa generasi muda anak-anak Marin asli di Merauke ini ke depan mampu juga memegang tongkat estafet kepemimpinan? Pasti bisa, dengan kunci cukup 3 saja. Yang pertama, belajar menyiapkan diri dengan baik, dengan tidak ikut-ikutan atau dengar bisikan-bisikan yang mengajak seakan-akan kita biasa di atas tangga. Tetapi ketika tangga itu tidak ada, kita jatuh tertimpa tangga. Yang kedua adalah ketika kita sudah belajar menyiapkan diri, yang kedua adalah kita mempersiapkan bagaimana kita bersama-sama masyarakat Nusantara ini yang ada di Kabupaten Merauke melihat tentang Merauke itu apa dulu. Baru yang ketiga kita bisa menyusun sebuah program atau rencana, karena Merauke tidak bisa dipikirkan dalam 5-10 tahun, harus 100 tahun. Itulah the next generation untuk bisa memimpin ke depan. Tetapi kalau hanya dia setengah-setengah, menurut saya sudah terbukti di saya kemarin, ya. Banyak orang ingin menjadi pemimpin, tetapi mereka akhirnya menjadi pemimpi. Ya kan? Tidak dapat dimungkinkan karena itu sesuatu yang ada ukurannya. Maka dikatakan bahwa kita bisa kalah dalam politik. Ya, kita tidak kalah dalam bertarung, tetapi kita bisa kalah dalam politik nilai. Ya, kalau kita bicara politik bertarung itu berat, konsekuensinya besar. Konsekuensinya apa? Kos. Kos. Ini ada 20 distrik. Kalau kita butuh 20 miliar berarti sudah 200 miliar. Sampai 100 miliar. Begitu. Kemudian kenapa saya bilang kita itu sangat berat? Karena kos politik kita berbeda dengan di Jawa. Karena politik kita adalah politik rasional, ada politik tradisional, dan ada politik campuran. Antara rasional, tradisional, dan campuran ini kita sangat sulit untuk menggabungkan ketiga-tiganya. Jadi hemat saya bahwa saya survive dan terima kasih kepada masyarakat Merauke, terutama good people, karena mereka bisa
melihat sosok dan kami mencoba untuk menunjukkan sikap arif, bijaksana, legowo kepada semua orang. Kesalahan itu ada, ya kesalahan itu pasti ada, dan saya juga menyampaikan permohonan maaf kalau mereka ada yang belum kita sentuh, kita layani sampai mereka menjadi lebih baik. Tetapi pasti mereka akan lebih baik di masa-masa yang akan datang, dan saya yakin dengan sentuhan-sentuhan yang kita buat ini mungkin bagian dari promosi Merauke, dan saya yakin pemerintah akan bekerja keras bersama-sama, dan kami siap mendukung pemerintah untuk membangun Kabupaten Merauke yang kita cintai. Oke, tetap bersama kami Good People dalam Kopi Sore. Wah, ini mereka jinak-jinak juga ya, Pak ya? Luar biasa. Oh, Kasih ke bawah ya. oh kasih ke bawah aja. Oh iya. Oke, silakan tanya. Iya. Kita kasih makan orang dulu. Wow, jinak sekali. Ini ada berapa jumlahnya nih, Pak, yang rusa ini? Hampir 20. 20. Yang kanguru ada kurang lebih. Kanguru berapa? Kanguru hampir 30. 30? 39. Iya. Oh, luar biasa. Oke, Good People, saya dan Pak Freddy, kami sudah ada di dalam kandang rusa, ya. Oke, Ya. luar biasa nih jinak-jinak ini, bisa untuk acara. Itu juga. Oke, Bapak, Iya. masih punya mimpi kah ke depan? Oh iya, masih. Semua itu orang tuh harus punya mimpi ke depan, karena itu menjadi visi misinya seseorang untuk meraih cita-cita yang terbaik, dan kami masih punya tenaga, Tuhan masih kasih karunia dan kesiapan kita ke depan, dan saya percaya Tuhan pasti punya rencana yang indah untuk setiap orang yang Dia akan pilih dan Dia siapkan, dan ke depan saya masih tetap siap untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Merauke ini. Begitu. Iya, tapi kan tentunya perlu strategi dan sebagainya. Kok mau tahu aja sih? Kepo, Pak, Namanya kepo. betul. Itu kan Iya, nanti kan, oh dan iya. kami biarkan rakyat, masyarakat melihat itu, dan kalau itu semua dimungkinkan, kami berterima kasih kepada masyarakat, dan pasti kami harus siapkan diri kepada masyarakat semua. Kalau masih mencintai, kalau masih siap kita bangun Merauke, mari kita sama-sama membangun Merauke untuk masa yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian Oke. pada sore hari ini. Iya, mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk Good People. Yang pertama untuk Good People, terima kasih bahwa kepercayaan itu adalah anugerah dari Tuhan, dan keindahan itu adalah anugerah dari Tuhan juga. Sebagai manusia kami punya keterbatasan, tetapi sebagai satu kesatuan masyarakat kami punya keinginan. Keinginan itu harus diwujudkan, dan itu semua adalah masyarakat yang menentukan, karena dikatakan bahwa Vox Populi Vox Dei, suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk menjaga Merauke yang terbaik, supaya ke depan kita bisa lebih baik lagi membangun, dan salam sukses, salam hebat, salam tangguh, Indonesia pasti maju, Merauke ada di ufuk timur Nusantara. Terima kasih. Oke, Good People, demikian kunjungan kami ke Taman Yamai Atip pada sore hari ini bersama dengan Bapak Freddy Gepse, dan beliau tetap rendah hati sebagai warga Kota Merauke yang juga punya kontribusi untuk bagaimana bisa menjaga dan merawat Taman Yamai Atip sebagai salah satu tujuan wisata, tetapi juga pusat edukasi bagi masyarakat. Nah, ini passionnya dapat juga ya di sini ya, Pak ya. Oke, sukses selalu nih Pak Freddy, senantiasa sehat bersama keluarga. Oke, Good People, jangan lupa kunjungi Taman Yamai Atip bersama keluarga. Saya Winona dan Marcel Aditya, kami undur diri. Sampai jumpa. Bagus juga ya rusanya juga dia. Iya ya.